Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo memastikan tidak ada lagi tenaga honorer di instansi pemerintah usai 2023. Di sisi lain, hingga kini puluhan ribu tenaga honorer masih bekerja di lingkungan instansi pemerintah. Jika tenaga honorer dihapuskan, lalu bagaimana nasib puluhan ribu orang tersebut? Bergabung Titi Purwaningsi, pembina Forum Honorer kategori 2 Indonesia. Selamat sore, Bu Titi. Ya, selamat sore. Baik, Bu Titi, terkait dengan pernyataan dari Menteri Cahyo memastikan tidak ada lagi tenaga honorer di instansi atau lingkungan pemerintah pada 2023 mendatang. Sejauh ini komunikasi yang dibangun seperti apa, Bu Titi? Ya, yang jelas, selamat sore semuanya. Yang jelas dengan berita atau statement dari Kemenpan RB seperti itu membuat suatu hentakan yang luar biasa buat kami. Di sini perlu kami jelaskan dulu ya Mbak, bahwa kami adalah honorer kategori 2. Itu karena ada dasar hukumnya atau payung hukumnya. Nah, ketika kita sudah mengabdi sekian puluh tahun, paling sedikit 18 tahun, bahkan ada yang sudah 30 tahun, tiba-tiba ada sebuah hal yang menyatakan bahwa honorer ini sudah mau dihapuskan. Ini seperti kayak habis naspah dibuang. Buat kami artinya selesaikanlah dulu kami, khususnya honorer kategori 2 yang jelas ada dasar hukumnya, barulah peraturan itu mau direalisasikan silahkan. Jadi tolonglah hargai kami yang berhonorer sejak minimal tahun 2004. Bayangkan sudah sekian puluh tahun, tiba-tiba setelah proses waktu menunggu kami dengan sabar, ternyata hasilnya seperti ini. Kami terus membangun komunikasi terutama dengan pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah selama ini ternyata masih membutuhkan kami. Namun yang kami takutkan juga, ketika ini terus berjalan rekrutmen dan kami honorer tidak bisa masuk, ini yang kami takutkan, ini benar-benar terjadi kepada kami. Maka dari itu kami hanya bisa berharap, kami hanya bisa memohon ulangi kembali, review kembali, ataupun revisi kembali aturan yang akan diberlakukan. Khususnya untuk honorer kategori 2 ini yang benar-benar sudah berdatabase BKN. Jadi resmi sebagai honor dari pemerintah yang mengeluarkan. Iya. Baik, Bu Titi, selama ini tidak pernah ada komunikasi yang berujung dengan solusi bagaimana tadi keluhan dari Bu Titi untuk kategori 2 ini. Apakah di kategori 2 ini para tenaga honorer ini pernah dijanjikan atau mungkin tadi seperti Bu Titi sampaikan diberikan kesempatan untuk mungkin mengikuti tes seperti yang lain-lain. Jadi ada pemerintah juga pernah menawarkan solusi perihal tenaga teknis administrasi yang mungkin tidak ada dalam jabatan fungsional PPPK, Bu Titi. Iya, sebenarnya kami sudah, katakan kalau ngomong lelah, kami sudah sangat lelah. Kalau kami sudah terlalu sering ke kementerian, bahkan ke istana, bahkan ke DPR sudah ratusan kali. Dan kami hanya minta sebuah solusi yang terbaik, yang adil, yang bijak buat kami. Namun kenyataannya di sini sesuai dengan katakan terus waktu berjalan ini, seakan-akan kami itu terabaikan. Contoh rekrutmen ini, mulai untuk khususnya teknis administrasi ya Mbak, ini terakhir tahun 2013. Sampai detik ini itu belum pernah diadakan kembali untuk rekrutmen teknik administrasi khususnya dari tenaga honorer kategori 2. Alasannya? Sampai hari ini. Alasannya ya itu yang tadi Mbak sampaikan, bahwa yang teknis administrasi, yang teknis lainnya ini bukan menjadi tenaga fungsional, tidak bisa masuk PPPK. Sedangkan honorer kategori 2 ini mayoritas umurnya di atas 35 tahun. Jadi tidak bisa masuk PNS, biasanya masuk P3K. Kalau di P3K ini pun tidak dapat kesempatan untuk ikut tes, terus mau dibagaimanakan untuk selanjutnya.
Oke. Bu Titi, bisa diberikan gambaran gambaran besar kepada kami sebenarnya kan kebutuhan dari lembaga atau instansi pemerintah terhadap tenaga honorer ini kan sangat besar, artinya masih sangat dibutuhkan. Nah, bagaimana gambaran di lapangan? Selama ini memang sangat diperlukan karena memang tenaga honorer ini mengisi saya bilang slot atau ruang-ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh ASN atau PNS. Saya beri gambaran begini, contoh kecil saja. Kebetulan, kalau saya ini kan guru ya Mbak. Iya. Dan di guru itu, dikatakan di rombel kami, di sekolah kami, itu ada namanya Pak Bon. Ada namanya penjaga sekolah. Penjaga sekolah ini itu sebenarnya sangat dibutuhkan Mbak. Kan tidak bisa digantikan robot. Terus kemudian tenaga teknis administrasi TO itu juga sangat dibutuhkan. Yang input data. Terus kemudian yang segala macam dengan hubungannya mengenai dengan data dan juga IT itu tenaga TO kok rata-rata mengerjakan. Ini satu hal yang pemerintah lupa bahwa di lapangan ini tenaga-tenaga ini sangat dibutuhkan. Yang mereka katakan bahwa untuk struktural ini sudah lebih. Namun kenyataannya dari 2004 ya Mbak, minimal Mbak, bahkan dari 98 juga ada. Sampai saat ini masih bekerja terus-menerus dan masih kedudukan sebagai kategori 2 dan tidak ada kepastiannya. Sampai saat ini masih bekerja di ruang yang sama. Oke. Dan jadi kalau alasannya tidak kebagian tempat, mohon maaf, itu alasan yang ngawur. Terus kemudian Mbak, khusus honorer kategori 2, itu pernah tahun 2015, itu sudah ada hearing antara pemerintah dan DPR. Kala itu sudah akan mengangkat seluruh honorer kategori 2 yang jumlahnya 440-an ribu itu se-Indonesia. Mau diangkat PNS kala itu. Namun terbentuk oleh tata aturan. Seharusnya, dan pernah ada roadmap loh Mbak, seharusnya honorer kategori sudah selesai loh. Namun rekrutmen P3K tahun ini justru honorer kategori 2 tidak mendapat tempat prioritas. Justru prioritas apa? Yang punya sertifikat, yang khusus guru kemarin. Dan banyak tenaga honorer K2 ini yang ikut tes dan lulus tes grade namun tidak dapat formasi. Diisi oleh para guru swasta yang punya sertifikasi, sudah dapat domain 500 poin untuk teknis lainnya. Ini kan semakin menggurus honorer kategori 2 yang notabene punya database BKN. Oke, ini sudah bertahun-tahun ya, berlarut-larut Bu Titi. Artinya mengapa tidak bisa mendapatkan formasi, tidak mendapatkan kesempatan tadi di tahun ini? Apa yang menjadi alasannya? Jadi, kalau untuk teknis lainnya, alasan yang pertama, tidak ada formasi atau tidak dibuka formasi itu belum ada payung hukumnya. Iya. Itu tidak dibuka formasi. Terus kemudian, yang kedua, honorer kategori 2, kalau yang teknis administrasi itu rata-rata SMA Mbak. Oke. Untuk menjadi P3K, menjadi tenaga fungsional minimal harus sarjana. Itu. Terus kemudian, untuk guru pun perlu diketahui, tidak semuanya bisa ikut untuk kategori 2. Karena apa? Karena kami rata-rata usianya dikatakan sudah 40 tahunnya, kalau ambil rata-rata 40 tahun lah ya. Rata-rata, saya bilang rata-rata. Dan pada saat mengabdi, itu gaji berapa sih honorer? Kalau untuk sambil kuliah, katakan menyelesaikan S1-nya, itu nggak mampu Mbak. Makanya hanya berhenti sampai D2 atau diploma 2. Kala itu kan seperti itu. Nah, yang tahun ini juga tidak dapat mengikuti yang belum S1 karena memang tata aturannya itu harus S1 menjadi guru. Dan ini kan problematika Mbak. Seharusnya itu diberi semuanya kesempatan, setelah jadi baru melanjutkan. Itu kan adil. Sama seperti yang teknis lainnya ini juga. Yang masih SMA dibuka ruang saja dulu. Terus kemudian yang lulus nanti kan diberikan atau diberi kompetensi atau diberi diklat pelatihan dan sebagainya ataupun melanjutkan kembali.
Sebenarnya banyak solusi, Mbak. Oke. Cuma tinggal goodwill-nya mau apa tidak, kan seperti itu. Oke, tergantung goodwill-nya mau atau tidak ada solusinya. Artinya begini, kalaupun nantinya ada solusi, diberikan kesempatan formasi mengikuti tes gitu kan, akhirnya juga harus bersaing kan dengan yang memiliki pendidikan mungkin di atas yang sudah lebih dulu, ya kan, sudah S1 dan sebagainya itu. Bagaimana Bu Titi? Yang penting kalau buat kami, Mbak, yang penting diberi kesempatan untuk tes saja dulu. Oke. Contohnya kami selalu dari dulu itu selalu bilang kategori 2 tidak kompeten, tidak layak. Nyatanya kemarin di tes semua rata-rata kategori itu lulus, hanya tidak dapat formasi. Semua lulus? Ini juga PR, hampir saya bilang rata-rata. Jadi ini PR bagi pemerintah. Yang tidak dapat formasi harusnya diberikan formasi, tidak ikut tes lagi di tahap ketiga. Tahap 1 lulus, tahap 2 lulus, tetap tidak dapat formasi. Terus disuruh tes tahap 3, terus nanti optimalisasi formasi lah. Kalau dapat lah, kalau nggak dapat lagi, terus dihapus. Padahal Ya, sudah ini nggak dibuktikan ya. fair. Sudah dibuktikan dengan lulus tes tadi ya, Bu Titi ya, sebagian besar Artinya rata-rata. kami itu kompeten, Mbak. Oke. Dan yang lebih membuktikan bahwa kami kompeten adalah apa? Pengabdian kami yang puluhan tahun. Ini kompeten plus kami loyal kepada pemerintah dan kami berdiri di atas aturan pemerintah. Makanya kami ada. Dan pada tahun 2013, Mbak, itu ada surat Kemendagri yang mengatakan surat pelarangan pengangkatan honorer kecuali honorer K2 yang diakui pemerintah. Tapi kenyataannya pada tahun ini dibuka seluruh honorer K2 justru tergerus, tidak dapat formasi dan formula khusus. Oke. Ini kan berarti kebijakan ini yang untuk HK2 ini kan berarti tidak diteruskan, mangkrak di tengah jalan. Oke, jadi memang salah satu yang mengganjal adalah artinya mengapa ini dianggap tidak manusiawi, karena mereka ini adalah mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun, salah satunya seperti itu alasannya. Bu Titi, saya akan minta tanggapan Anda. Ini Menteri Cahyo, Menpan RB kan mengatakan bahwa rekrutmen tenaga honorer ini mengacaukan hitungan kebutuhan ASN katanya di instansi pemerintah. Padahal beberapa instansi pun mengatakan memang sangat membutuhkan tenaga honorer. Nah, karena ini berkaca dari kebijakan yang memang diimplementasikan di beberapa negara maju dengan catatan misalnya jumlah civil servant-nya, jumlah ASN-nya atau pembuat kebijakan ini lebih sedikit angkanya dibandingin dengan public services-nya atau government worker-nya. Tanggapan Anda, tapi mungkin nggak sih ini diimplementasikan di sini juga di Indonesia? Yang jelas seperti ini, Mbak. Kalau mengatakan bahwa mengacaukan, mohon maaf. Tenaga honorer direkrut itu pasti berdasarkan karena kebutuhan. Kan seperti itu. Tidak mungkin tiba-tiba merekrut tidak ada kebutuhan. Dulu moratorium berapa lama? Dan kalau honorer K2 ini, Mbak, perlu saya tegaskan. Kalau berakhir honorer sampai di K2, kalau pemerintah tegas sudah ada surat pelarangan pengangkatan honorer, kala tahun 2013, tidak akan terjadi seperti ini. Oke, baik. Itu dasarnya itu karena apa? Sudah ada surat pelarangan pengangkatan honorer, tapi masih dibuka honorer terus. Bahkan sekarang justru yang berhak honorer K2 ini harusnya yang berhak justru malah tergerus oleh aturan itu. Belum selesaikan, sudah tidak dapat tempat. Oke, mudah-mudahan akan ada solusi yang terbaik untuk tenaga honorer kategori 2 ini. Jumlah total berapa, Bu Titi? Total kalau honorer kategori 2 ini masih sedikit, Mbak. Kalau pas 2019 kan ada pengurangan dari K2 juga yang terekrut P3G, kan 34-an ribu. Lah sekarang terekrut lagi P3G. Dulu kan jumlahnya sekitar 440 ribu dikurangi yang PNS 2018 dan P3G 2019 dan plus sekarang paling tidak ya tinggal nggak banyak, tinggal 300 ribuan paling, Mbak. Itu kebanyakan dari teknis administrasi dan teknis lainnya. Oke.
Oke, mudah-mudahan ada solusi terbaik, paling tidak mendapatkan kesempatan atau formasi, bagaimanapun juga mereka adalah orang-orang yang dibutuhkan, dan itu tadi sudah mengabdi, sudah memberikan tenaganya puluhan tahun, sehingga itu harus menjadi pertimbangan dan diperhitungkan. Terima kasih Ibu Titi Purwaningsih sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Selamat sore Bu Titi, salam sehat selalu. Ya, selamat sore. Terima kasih kembali.